kita doa dulu Bang. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Oke. Masih infeksi oportunistik ya? HIV yang ketiga Bang, pertemuan terakhir ya Bang, dari HIV. Oke. Nah, coba kita lihat nomor 1 ini kira-kira apa Bang jawabannya? Jangan soalnya ya. Diagnosis dan tata laksana yang tepat pada pasien ini adalah seorang laki-laki berusia 37 tahun datang dibawa oleh saudara laki-lakinya dengan keluhan demam yang dialami pasien sejak 1 minggu terakhir. Demam dikeluhkan sepanjang hari, demam turun dengan obat demam, pasien juga mengeluhkan muntah dan sakit kepala, batuk berdahak, riwayat batuk bercampur darah karena pasien terkadang memaksakan keluar dahak saat batuk dan pandangan ganda yang digambarkan pasien seperti kunang-kunang. Dari anamnesis didapatkan pasien adalah seorang homoseksual, aktif secara seksual, dan sudah dinyatakan dokter sebagai ODA. Namun tidak mau makan obat dengan alasan obat seumur hidup. Selama observasi di IGD, pasien semakin mengantuk dan sulit dibangunkan. Saat ini sensorium somnolen, tekanan darah 140/80, nadi 99, Naju lapas 22, temnya demam, labnya HB 9,6, leukosit 3.420, trombositnya 116.000, ginjal dalam batas normal, CT scan kepala dikonsultasikan ke sejawat neuro untuk lumbal fungsi dan rawat bersama. Dari CT scan kepala didapatkan hidrosefalus dengan penyengatan pada meningen dan pemeriksaan cairan cerebrospinal dengan tinta India kesan positif. Pasien akhirnya dirawat dengan ICU untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Ini yang khas sekali tinta India inilah. Toxoplasma apa Cryptococcus nih ya? Meningen. Udah itu kan ada tuh. Dari CT scan-nya udah didapatin penyengatan pada meningen. Ya kan? Meningitis ini ya. Iya Bang. Meningitis. Iya Bang. Tapi apakah kripto, apakah toxo ya? Kripto. Tapi kayaknya di situ cuma meningitis yang di D lah berarti jawabannya nih. Oh ada A juga ya. Tapi nggak TB nih. Dia nggak ada ke arah TB kan. Berat badan nggak dijelaskan kali. Ada memang berat badan turun batuk, tapi kan nggak khas sekali ke arah TB-nya. Kayaknya memang gede kita lah. Bahas ya Bang. Meningitis Cryptococcus. Ya, Cryptococcus itu Bang. Kita bahas ya. Nah, jadi Cryptococcosis adalah infeksi jamur sistemik, penyebabnya Cryptococcus neoformans. Nah, jamur ini memiliki spora, sporanya bisa terhirup ya, masuk ke paru-paru, kemudian dia akan bertahan lama ya, sebelum terhirup dia nanti di lingkungan. Dia banyak dijumpai nanti di tinja Bang, tinja burung atau tinja unggas-unggas. Nah, kemudian ketika spora tadi terinhalasi ke dalam saluran pernafasan, disitulah akan menyebabkan infeksi. Paling sering memang muncul pada pasien-pasien HIV dengan CD4 di bawah 100. Nah, setelah dia tadi terinhalasi ke dalam paru-paru kita, akan terjadi fungemia, kemudian dia akan mencetuskan terjadinya reaktivasi infeksi. Nah, sehingga nanti menimbulkan pertama sekali ya ada gejala-gejala batuk, ya tetap ada gejala paru-parunya. Tapi kalau Cryptococcosis ini paling sering dia berkomplikasi awalnya tadi dari batuk, kemudian jamurnya akan menyebar, akan menyebabkan meningitis Cryptococcus. Nah, selain dari meningitis, bisa juga manifestasi yang lain seperti paru-paru, mata, kulit, dan lain-lainnya, Bang. Nah, gejalanya gimana? Gejalanya
kalau misalnya pada orang yang normal, pada orang yang sehat, tidak akan ada menimbulkan gejala. Ya, gejalanya ya hanya minimal saja. Tapi kalau sudah menyebabkan meningitis, nah inilah yang akan menyebabkan gejala yang khas. Jadi meningitis itu nanti gejalanya biasanya Bang, kalau dia meningitis, kaku kuduknya positif. Kalau ensefalitis, kejang yang positif Bang. Jadi kalau ada meningoencephalitis, berarti ada kaku kuduk, ada kejang. Nah, sebenarnya istilah yang tepat nanti lebih ke meningoencephalitis meningoencephalitis cryptococcus. Karena sebagian besar meningitis ini akan disertai dengan encephalitis. Gejala awalnya gimana? Gejala awal dari meningitis itu bisa demam, nyeri kepala, lemas, ya kan? Kemudian bisa disertai dengan mual muntah, Bang. Kemudian kaku kuduk tadi kan. Nah, Cryptococcosis yang ada di paru dapat menimbulkan gejala demam dan batuk. Kemudian batuknya itu sputumnya tidak terlalu aktif, tidak terlalu produktif. Untuk menegakkan diagnosis dari Cryptococcosis ini, sering sekali memang Cryptococcosis ini settingan soalnya itu berupa meningitis. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan lumbal fungsi, Bang. Nah, ya, lumbal fungsi, kemudian bisa juga nanti ada kelainan di kulit, Bang. Kelainan-kelainan tambahan di kulit seperti adanya akne, papul, vesikel, nodul yang terdapat di kulit, dan bahkan sering sekali nanti lesi di kulitnya itu lesi seperti molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum ini nanti ciri khasnya ada lesi berbentuk seperti kubah. Bentuknya seperti kubah. Dan ada delenya. Dan ada delay. Delay itu kayak nasi dia Bang di dalamnya. Nah, kemudian organ lain yang bisa terkena seperti konjungtivitis, chorioretinitis ya bisa aja terkena. Nah, selain dari lumbal fungsi, cara mendiagnosisnya nanti kan Bang, Abang bisa lakukan pemeriksaan gambaran imaging. Ya, bisa dari, kalau di kepala kan biasanya kita pakai CT scan. Dari CT scan nanti bisa dijumpai yang paling khas pada meningitis meningoencephalitis cryptococcus adalah gambaran hidrosefalus, kemudian edema. Jadi hidrosefalus adanya tertumpuk cairan di otak, kemudian otaknya edem, kemudian adanya penyengatan meningen. Nah, oke. Kemudian pada MRI nanti ingat Bang, gambarannya adalah pelebaran ruangan Virchow-Robin. Nah, jadi kalau ditanya apa diagnosis definitif untuk menegakkan cryptococcosis, jadi diagnosis definitifnya adalah dengan cara mengisolasi jamur. Jamurnya kita kultur, gitu ya Bang. Kemudian pemeriksaan histopatologi dan serologi antigen, ya. Untuk pengambilan spesimennya ya kita bisa ambil dari darah, tapi paling sering dan paling tepat itu nanti diambil dari cairan cerebrospinal. Nah, kemudian kita bisa melihat antigen terhadap Cryptococcus neoformans di dalam darah. Ya, jadi namanya antigen serum positif. Nanti kalau positif berarti ada antigen di serumnya. Kita sebut sebagai antigenemia. Oke. Nah, kemudian pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan mikroskopik, ya. Spesimennya pakai spesimen cairan cerebrospinal dan diwarnai dengan tinta India. Ini pewarnaan untuk melihat Cryptococcus neoformans. Jadi kalau nanti ada pewarnaan tinta India, keluhannya keluhan meningitis, berarti kita pikirkan ada Cryptococcus neoformans.
Kemudian untuk diagnosis Cryptococcus di paru ditegakkan melalui pemeriksaan histopatologi dari bronchial lavage atau dari serologi darah. Nah, untuk tata laksananya secara umum panduan terapi Cryptococcosis ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama untuk pasien yang infeksi berat. Jadi kalau dia udah ada meningitis berarti Cryptococcusnya udah berat. Yang kedua infeksi ringan sedang, ya ditandai dengan adanya pneumonia dan antigenemia saja. Sedangkan meningitisnya tidak ada. Nah, jadi pilihan terapinya pilihan pertama tetap kita pakai ini, Bang. Amphotericin B. Amphotericin B ini 0,7 sampai 1 mg. Kadang-kadang beberapa referensi ada yang buat 0,5. Jadi ya range-nya 0,5 sampai 1 mg atau 0,7 sampai 1 mg ditambah dengan fluorositosin. Fluorositosin ini masuk ke dalam anti jamur juga dia, Bang. Nah, kemudian ini kan induksi terapi awal ya selama 2 minggu. Kalau untuk konsolidasi berarti terapi lanjutan kita pakai fluconazole oral 400 mg selama 8 minggu ya sampai cairan cerebrospinalnya steril. Pilihan keduanya tetap pakai amphotericin B. Bedanya di sini nggak ada fluorositosin. Konsolidasinya tetap pakai fluconazole tapi selama 10 hari atau hingga cerebrospinalnya steril. Oke. Yang ketiga, fluconazole oral, dia nggak pakai amphotericin B lagi, langsung fluconazole oral, dosisnya itu 400 sampai 800 mg, tambah fluorositosin oral, ya 100 mg, ya 100 mg selama 6 sampai 10 minggu. Oke. Nah, Fikri, ini untuk yang meningitis, ya Bang. Kalau seandainya ada pilihan pertama, kedua, ketiga di jawaban, kita lebih pilih pertama ini ya. Entah atau ada berdasarkan dari klasifikasi gitu atau gimana? Nggak tetap pertama memang ya? Ya, nggak tetap yang pertama dulu Bang. Kalau salah dosis atau salah hari baru ke bawah. Nah, yang tadi untuk meningitis Cryptococcus, jadi udah yang berat ya Bang. Kalau masih yang ringan, masih pneumonia biasa sama antigenemia saja, artinya ada antigen yang terdeteksi dalam darah, kita nggak usah pakai amphotericin B, pakainya fluconazole saja. Yang fluconazole 200 sampai 400 mg sampai CD4-nya di atas 200. Di Indonesia susah untuk mendapatkan fluorositosin sehingga sering digunakan terapi tanpa fluorositosin. Ya, jadi kalau terapi tanpa fluorositosin itu yang pilihan kedua ya, Bang. Nah, oke. Dan amphotericin B juga jarang ada. Yang ada nanti amphotericin B deoksilat, ya. Cara pemberiannya sama. Jadi nanti kalau misalnya amphotericin B deoksikolat itu boleh juga. Nah, pada pasien-pasien dengan meningoencephalitis ini kan akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Tanda bahwasanya terjadi tekanan intrakranial itu adalah kepalanya nyeri, pasiennya kejang. Nah, jadi harus kita tata laksana juga untuk menurunkan tekanan intrakranial. Oke. Jadi tekanan intrakranial yang tinggi merupakan penyebab kematian utama pada pasien meningitis Cryptococcus. Peningkatan tekanan intrakranial ya bisa diatasi dengan cara kita lakukan fungsi lumbal yang berulang-ulang. Jadi kita tarik cairan cerebrospinalnya sebanyak 20 sampai 30 ml per hari supaya bisa menurunkan tekanan intrakranial. Tapi tindakan ini dikontraindikasikan pada kasus dengan massa di intrakranial. Jadi artinya kalau ada tumor di intrakranial, jangan dilakukan teknik ini, ya, atau adanya hidrosefalus yang obstruktif.
dan lain-lain. Nah, pada kasus yang tidak berespon atau dijumpai tekanan intrakranial sangat tinggi, bisa kita lakukan pemasangan drain, Bang. Jadi kayak kita kasih selang lah, drainase supaya cairan dari cerebrospinalnya itu bisa keluar. Atau Dipisah. kita rujuk untuk VP shunt, ya, ventriculoperitoneal shunt. Jadi kita alirkan aliran cairan cerebrospinalnya ke dalam peritoneal supaya tekanan intrakranial bisa menurun. Nah, jadi tata laksana peningkatan tekanan intrakranial ini bisa kita lakukan dulu, Bang, pemeriksaan imaging ya untuk mencari adanya kontraindikasi. Salah satu kontraindikasinya adalah tumor atau adanya sumbatan di aliran cerebrospinal, maka nggak boleh. Kalau misalnya fungsi lumbal didapatkan tekanan yang normal, maka 2 minggu kemudian setelah terapi amfoterisin B, kita lakukan fungsi lumbal yang ulang, ya. Jadi setiap 2 minggu sebenarnya kita lakukan fungsi lumbal, kita cek apakah ada kelainan tekanan intrakranial. Jadi kapan kita anjurkan untuk dilakukan fungsi umbal yang berulang-ulang tadi? Kalau tekanan intrakranialnya di atas 250, ya, lakukan drainase sampai tekanan intrakranialnya menurun di bawah 200. Atau didapatkan penurunan 50%, contoh 500 awalnya tekanan intrakranialnya. Udah turun jadi 225. Ini juga udah boleh di stop. Jadi udah didapatkan penurunan 50% dari tekanan semula. Kalau drainase pertama tidak bisa mencapai angka tekanan di bawah 200, maka dilakukan fungsi lumbal berulang-ulang setiap hari sampai mencapai 200, di bawah 200. Kalau ditanya kapan dilakukan pemasangan drain lumbal jika tekanannya sudah lebih dari 400. Ya, kapan dilakukan pemasangan VPS jika fungsi lumbal berulang dan pemasangan drain gagal untuk menurunkan tekanan intrakranial. Profilaksisnya, jadi tidak ada profilaksis primer. Profilaksis primer artinya pasien HIV dia belum terkena Cryptococcus, apa pencegahannya nggak ada. Yang ada profilaksis sekunder. Profilaksis sekunder adalah dia udah terkena Cryptococcus dan sudah kita obati secara induksi, kemudian mau kita terapi jangka panjang supaya mencegah kekambuhan, maka itu namanya profilaksis sekunder. Jadi obat yang dibawa ke rumah, obat rumatan. Nah, kalau seperti ini kita berikan pada pasien-pasien dengan kita berikan pada pasien-pasien dengan Cryptococcosis dengan catatan CD4-nya di bawah 200. Nanti kalau misalnya CD4-nya sudah di atas 200, maka profilaksisnya sudah boleh kita hentikan. Jadi apa obat profilaksis yang kita gunakan? Fluconazole, ya, 200 mg secara oral, pilihan pertama. Yang kedua, amfoterisin B, 1 mg per kilogram berat badan. Yang ketiga, itraconazole. Oke. Sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya? Ini berarti kalau seumpamanya Aman. orang dengan HIV itu harus dapat dulu kena kripto baru kita kasih profilaksis ya? Ya, jadi kayak obat rumatannya, Bang. Obat yang dipakai untuk mencegah kekambuhannya. Bukan seandainya orang dengan HIV kita langsung kasih profilaksis, enggak ya? Enggak, Bang. Oh, oke. Oke. Nah, ini kira-kira jawabannya apa, Bang? Ini seorang penderita berusia 25 tahun datang dengan penurunan kesadaran yang menurun perlahan selama 2 minggu. Pasien adalah seorang pecandu narkoba namun tidak pernah sakit sebelumnya. Pada pemeriksaan Anda temukan kaku kudu, meningo ya, serta kapapil edem. Pada pemeriksaan CT scan, Anda temukan hidrosefalus, edema difus, ada atrofi, ada penyengatan meningen, dan plexus choroideus. Medikamentosanya adalah
meningo belum ada kejang deh ya. Masih meningen Cryptococcus ya, belum meningo encephalitis, masih meningen Cryptococcus. Tadi obat pertamanya kok nggak ada amphotericin B di sini? Amphotericin B. Kesadaran. Fluconazole, bentar ya, premetamin. Kayaknya yang entak ini enggak. Produk premetamin, vitamin. Cairan sperma steril. Fluconazole oral 400. Ini udah masuk yang berat ya. Ya kan, udah ada penyurat kesadaran kan? Iya bang. Udah berat dia ini. Jadi Kenapa berat bang? Karena udah ada meningitis. Jadi kata kunci beratnya itu meningitis bang. Baru kenapa kita kasih oral ya? Semestinya jangan oral ini. Tadi kan bang, kalau dia udah yang berat, pilihannya kan 3 ya. Iya. Pilihannya kalau nggak amphotericin B, ini kan. Pilihannya kalau nggak amphotericin B tambah fluorositosin oral, nggak apa-apa oral. Nggak masalah bang. Iya. Berarti fluconazole ya? Berdasarkan ini kita, amphotericin B tambah fluorositosin tambah ada tadi nih. fluconazole. Sampai cerebrospinal steril ada tadi tuh di situ. Ada C kalau nggak salah tadi. Iya. Yang pilihan kedua amphotericin B intravena, amphotericin B-nya intravena, yang lainnya oral, gitu ya bang. Fluconazole-nya oral. 1 sama 2 nih sama kan? Bedanya 1 ada fluorositosin itu. Nggak ada fluorositosin aja. Iya. Iya oke. Jadi yang mana bang kira-kira? Itu yang ada C. Cerebrospinal steril. Itu aja yang paling paten. Ya kan? Oke, tunggu ya. Ini kemarin entok tuh kok panjang kali ya? Biasanya jawaban-jawaban yang panjang-panjang gini yang bikin ragu kita. Bang, dia betul. kita tengok kuncinya bang. Iya. 400 fluorositosin bersih PPK. Yang B dia, lebih ke B dia bang. Ya, lebih ke B. Apa alasannya B? Fluoroconazole oral 400 sampai 800 tambah fluorositosin. Kalau yang C kan dia kan bang, fluorokinazol aja. Kalau abang mau pilih yang ini kan bang. Ini kan dosis konsolidasi, dosis rumatan bang. Awalnya harus pakai amphotericin B, ini sepaket dia bang. Nggak boleh abang langsung dari sini aja. Kan pertamanya induksi dulu pakai amphotericin B selama 2 minggu, baru dilanjutkan pakai fluconazole. Nggak boleh langsung fluconazole oral 400 mg 10 minggu. Kalau abang mau mulai dari fluconazole, harus yang ini bang. Fluconazole oral 400-800 mg tambah dengan fluorositosin. Fluconazole oral sendiri nggak cukup untuk regimen, kecuali dia yang ringan. Nah, kalau yang berat, tetap pakai ini. Jadi pilihannya gini bang. Pilihan pertama, abang cari amphotericin tambah fluoro. Baru masuk ke fluko. Ini pilihan pertama. Iya. Pilihan kedua, ampo tambah masuk ke ampo sendiri baru masuk ke fluko. Nah, yang ketiga, ampo nggak ada pilihan ampo, tambah langsung fluko tambah fluorositosin. Fluoro. Oh, gitu. Jadi nggak boleh fluko sendiri ya.
Itu yang berat ya kan? Masuk ke ringan fluko aja yang ya. berat. Kalau yang ringan boleh. Oh, Kalau yang oke. ringan boleh ya Bang. Tadi apa jawabannya? Oke. Kenapa bisa E juga tadi? Kalau yang E versi apa tadi? Tadi terlihat abang tadi dikunci tadi. Oh, kalau yang E E apa itu? Tadi terlihat. bukan yang Oh, bukan yang oh, E oke oke. maksudnya Bang, ini diagnosisnya meningitis Iya iya Cryptococcus. iya. Iya. Ini versi PPK, memang diambil dari Iya, PPK. Kita pun ambil capture-nya dari PPK itu. PPK kan? Iya. Mm. Oke. Mm-mm. Oke, sip. Nah, kalau ini Bang, Seorang penderita berusia 35 tahun datang dengan penurunan kesadaran. Oke, dan yang menurun perlahan selama 2 minggu. Pada pasien adalah seorang pecandu narkoba namun tidak pernah sakit sebelumnya. Pada pemeriksaan ditemukan kaku kuduk. Pada CT scan hidrosepalus. Ada meningen juga, udah berat ini. Berarti bentar, fluko. Ampo nggak ada ya, Dek. Ampo nggak ada, kita masuk ke yang kedua, fluko. Fluko, oh ya sama. Betul, setuju ya Bang. Fluko dengan fluorositosin. Ya, betul. sip. Jadi Yang tadi yang ayam pertama itu gimana Bang? Biar untuk hafal, kita yang ulang. ayam itu untuk ringan. Yang ayam untuk yang ringan kalau nggak salah Bang itu. Ya kan? Mm-mm. Yang Mm-mm. pertama itu ampo ditambah eh fluoro masuk ke fluko. Yang kedua ampo ditambah fluko. Info sendiri Masuk baru masuk masuk ke ke flu, fluko. masuk ke Ketiga flu. 3 fluko ditambah tambah fluorositosin. fluoro. Fluorositosin. Ya, Oke, sip. Ini oke. Bang, Seorang pria 27 tahun datang ke IGD RSUP dengan keluhan penurunan kesadaran disertai kejang, meningoencephalopati. Eh, 1 minggu sebelumnya diketahui pasien sedang berbicara ngelantur dan marah-marah tanpa sebab yang jelas. Pasien sebelumnya bekerja sebagai supir di perusahaan ekspedisi. Pada pemeriksaan fisik ada kesadaran sopor, tekanan darah 130/70, nadi 96, laju nafas 24, desak ya, M-nya bagus, oral thrush, kaku kudu positif, HIV-nya positif, pengecatan LCS menggunakan tinta India hasil positif. Jelas Cryptococcus ya, Dek. Cryptococcus. ya, Dek, kata ya, kejangnya yang berarti kata ring hash enlargement itu apa ya? Kan ada ya. Yang CT scan itu kalau nggak salah toxo itu ya. nanti lebih ke tokso dia Bang. Toxo. Ini Multiple ring kira-kira ada enhancement. nggak Jadi seperti khas-khasnya cincin ini? dia. Khas-khasnya dari A, B, C, D nih. Kalau toxo apa gitu? eh tokso nanti kita bahas Bang di Oh, bawah. oke, oke. Oke. Multiple ring enhancement. Iya kan? Ada pembahasan di bawah. Memang tokso nanti multiple. Jadi Ini keluhannya wajib sama nanti Bang. keluar nih. Cuman bedanya kalau dia dominan kejang sama nyeri kepala sama kaku Hmm. kudu itu meningoencephalitis cryptococcus. Kalau toxo dia kan udah ada multiple ring enhancement. Jadi Iya. sebenarnya basicnya itu abses di sana. Kalau udah ada abses, dia udah ada defisit neurologis. Pasiennya udah ada lumpuh. Nah, kalau toxo, kalau si meningoencephalitis saja belum lumpuh. Pasiennya nyeri kepala, kejang, kaku kudu, LCS tinta India positif. Itu ciri khasnya. Sama satu lagi nanti CT scan-nya ada edema, ya, hidrosefalus, itu ciri khasnya. Hidrosefalus. Dengan Ini Bang, CMV nanti di bawah ada ya CMV ya. CMV nggak ada sih Bang. Dan Nggak ada soalnya ya. juga nggak pernah masuk CMV Mungkin sih. ya. Iya. Cuman pembahasannya ada. Tapi soal untuk HIV yang CMV itu nggak ada. Makanya pikir-pikir, nggak terlalu dibahas. Cuma nanti kalau misalnya mau dibahas, nanti kita Fikri singgung-singgung sedikit lah. Nanti Bang. Oke. Seorang laki-laki usia 30 tahun telah didiagnosa HIV dan meningitis Cryptococcus 2 bulan yang lalu. Saat ini pengobatan ARV yang sedang menggunakan pasien adalah tenofovir 3 TH evapiren. Jumlah CD4 awalnya 5.
regimen profilaksis meningitis Cryptococcus yang dianjurkan bagi pasien adalah bentar ya. Ampo nggak ada nih, berarti pilihan satu kita pikirkan. Fluko ditambah itu pun nggak ada. Oh, dia mau profilaksis ya. Fluconazole deh. Fluconazole 200 mg sampai Ini tadi CD4-nya di atas profilaksis. 200 seumur hidup ya. Fluconazole Boleh 200 mg Fluconazole. sampai CD4-nya di atas 200. 200 ya. ITRA juga boleh sama-sama 200. Amphotericin B 1 mg per gram berat badan atau 2 kali seminggu secara intravena. Ya, Bang? Iya. Oke. Sip. 200 ya. Atau ITRA. Itraconazole. Ini, Bang. Seorang laki-laki 30 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan kejang, ada muntah-muntah, pasien menderita HIV sejak 1 bulan ini tapi belum minum obat. Data CD4-nya 15, pada pemeriksaan fisik kecederaan kompos somnolen, tekanan darah bagus, nadi 100, TEM-nya 37,8, kaku guduknya positif, CT scan didapati gambaran hidrosefalus, sudah jelas kripto ini ya. Pemeriksaan cadangan penemuan tinta dilakukan kapsul sel ragi. Oke, mengarah ke sana ini. Ini udah berat kan? Tapi kejap. Gak ada deh di sini meningan, tapi udah arah ke sana lah. Iyalah ya, meningo, iya meningo. Ini udah kejang lagi iyalah. Entok ya. Entok amphotericin B ditambah dan fluoxetine, baru masukkan lagi fluconazole-nya, diikuti fluco. Ya. Yang pilihan dia pertamanya ini kan udah Bang? Masuk ke dia ini udah masuk ke meningo encelo kan, ya kan, ada kejang juga ya, ada meningoencephalitis. Encephalitis kripto itu kan. Iya. Oke. Ini Bang? Ini seorang wanita 35 tahun datang ke IGD dengan keluhan lemas, demam, nyeri kepala yang sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Riwayat penurunan berat badan 20 kilo selama 3 bulan dan riwayat multi partner seksual. Pemeriksaan fisik didapatkan kaku guduk positif, vital sign 190, nadi 110, respiratory 22 kali, aksilanya 37,5, penunjang rapid HIV menunjukkan positif dan pemeriksaan tinta cerebrospinal pun positif. Manakah etiologinya? Bola. Iya. Bola, setuju Bang. Tuh, ini Bang? Mantap. Seorang laki-laki 26 tahun dibawa ke IGD karena mengalami kejang. Oke, udah berat dia nih. Maksudnya udah encephalitis. Kemudian tidak sadar 1 jam sebelum ke IGD. Pasien memiliki riwayat pernah menggunakan narkoba. Pada pemeriksaan fisik, kaku guduk positif, patologis positif, HIV didapatkan hasil reaktif. Oke. Pasien dilakukan lumbal fungsi, pada pemeriksaan tinta injek dilakukan di Geptok. Oke. Setuju Abang, amphotericin B yang pertama kali. Kalau di situ amphotericin B-nya intravena ya Bang? Itu ada amphotericin B, ada juga fluconazole loh. Tuh, tetap amphotericin B. Yang pertama kan first-nya tetap first-nya amphotericin B Bang. Tapi itu pilihan ketiga kita ambil kalau drip atau vena ya kan Bang? Vena ya, bisa ya. Ya biasanya kan bahasanya kan amphotericin B intravena. Ya kan Bang? Ya kalau kita drip kan ya biasa kita tinggal campurkan ke infus. Kayak gitu Bang. Infus. Amphotericin B-nya. B ya. Oke. Sip. Nah, kita masuk ini satu lagi Bang. Seorang laki-laki 30 tahun dibawa ke UGD dengan kejang. Oke. Muntah-muntah, pasien menderita HIV sejak 1 bulan ini tapi belum minum obat. CD4-nya 15, pada pemeriksaan fisik somnolen,
110/60, 100, suhunya 37,8 dan kaku kuduk positif. CT scan-nya ada hidrosefalus, cerebrospinalnya, tintanya ada gangguan kasus ragi. Setuju? Ini merupakan meningoencephalitis cryptococcus. Jadi pilihan pertamanya tetap amphotericin B ditambah fluticitosin, baru masuk ke fluconazole. Yang tadinya nih. Soal yang tadi juga Oke, nih. sip. Jadi pola soalnya kayak gitu aja kan, Bang? Iya. Yang penting Abang harus ingat kata kunci kalau untuk meningitis encephalitis itu kejang, nyeri kepala, kaku kuduk, gambaran CT scan-nya, hidrosefalus, edema. Nanti pemeriksaan LCS-nya, cerebrospinal fluid-nya pakai tinta India, dijumpai gambaran kapsul lagi. Nanti tinggal PR Abang dihafal tata laksananya. Iya. Sip. Cryptococcus neoformans. Apa? Etiologinya tadi. Oke, kalau ini Bang, kita masuk ke soal-soal tokso. Pasien wanita 20 tahun ke IGD dengan HIV/AIDS, penurunan kesadaran, nyeri kepala, fundoskopinya tidak ada kelainan. 1 tahun tidak minum obat ARV, demam tidak tinggi, nyeri memberat 2 hari terakhir. Dari PEMPI sakitnya berat, somnolen 100/70, nadinya 100, RR sesak, dapat dangkal, suhunya 37,5, pupil isokor, refleks cahaya masih positif. Oh, hemiplagi kanan, Dek. Pemeriksaan selanjutnya adalah Abang karena dia hemiplagi, memang CT scan kepala lah paling bagus kayaknya. Karena kan dia udah lumpuh ini. Tapi jadi basic tokso ini dia abses cerebri sebenarnya. IgM tokso bisa juga. Enggak ya? Nanti kita lihat, kita bahas. Ya bisa Bang. Cuman kan gini, karena dia udah hemiplagi kan Bang. Nah, udah hemiplagi berarti dia udah ada lesi di otak, makanya kita pilih CT scan kepala. Nah, tapi kalau belum ada, ya kita nanti bisa periksa IgG atau IgM tokso. Nah, ini kita lihat. Oke. Toxoplasma gondii merupakan parasit ya Bang. Parasit yang hidup di dalam intraseluler. Biasanya tempat tinggalnya adalah kucing. Dan ada inang perantara, artinya dia bisa singgah sebentar nih di tubuh hewan-hewan sapi, babi, unggas, tikus, singgah sementara. Tapi dia akan tinggal selamanya di tubuh kucing. Nah, pada manusia, infeksi Toxoplasma gondii ini bisa menular dari apa saja. Yang paling sering itu makanan kita tercemar oleh Oocysta. Oocysta ini ya kayak jaring bagian dari tokso yang bisa menginfeksi kita. Nah, jadi makanan kita ada Oocysta. Ya, biasa Oocysta ini dia asalnya dari tinja kucing. Jadi kita bersihkan tinja kucing, nggak cuci tangan udah pegang makanan. Atau kita makan daging, dagingnya itu ada kista yang kurang matang. Maksudnya kita makan daging sapi nih. Di dalam daging sapinya rupanya ada kista. Kita masak daging sapinya kurang matang. Jadi kistanya bisa menginfeksi kita. Oke. Gambaran klinisnya sama Bang. Bisa encephalitis, toxoplasma merupakan manifestasi utama dari toxoplasmosis. Nah, selain dari encephalitis, paling sering juga mengenai mata, Bang. Retinitis, bisa juga mengenai paru, pneumonitis, dan lain-lain. Nah, penyakit ini paling sering timbul pada oda di bawah dengan CD4 di bawah 100 sel. Gejalanya gimana? Gejalanya biasanya berlangsung dengan keluhan demam, nyeri kepala. Nah, ini ciri khasnya. Ada defisit neurologik vokal, itu ciri khas dari si toxoplasmosis, dan penurunan sadaran. Oke, diagnosisnya gimana? Jadi diagnosisnya presumptif berdasarkan gejala klinis, Bang.
Awalnya tadi apa? Keluhannya hampir sama kayak Cryptococcus tapi ditambah dengan penurunan sadaran. Dengan CD4 di bawah 200. Nah, nanti kalau kita lakukan pemeriksaan imaging bisa pakai CT scan, bisa pakai MRI. Ya. Jadi diagnosis untuk memastikan diagnosis toksoplasma encephalitis adalah dengan cara pemeriksaan histopatologi jaringan otak. Ini tetap yang paling baik gold standarnya. Ya. Jadi kita ambil jaringan otaknya kita kultur. Tapi kan itu ribet dan lama. Makanya kita sering pakai diagnosis presumtif dengan cara pemeriksaan MRI. Kalau ditanya mana yang lebih sensitif, MRI atau CT scan, yang paling sensitif adalah MRI. Jadi MRI ini lebih baik sebenarnya. Tapi yang lebih sering keluar di soal itu pakai CT scan. Nah, jadi sama aja ya sebenarnya. Kalau nanti pakai CT scan, ya 90% memperlihatkan lesi tunggal atau multiple. Makanya nanti ada yang dibilang multiple berarti lebih dari satu. Multiple ring enhancement. Gambarannya ada multiple hypodense pada CT scan atau hypoentes pada MRI. Dan dia menyengat kontras berbentuk cincin, ring enhancement. Pokoknya Bang ingat, ada ring enhancement. Menyengat itu artinya dia ada penebalan di situ. Hypodense berarti ada area yang gelap. Makanya dia seperti cincin, Bang. Di bagian luarnya ada area yang gelap, di bagian tengahnya ada penyengatan. Ya, ring enhancement. Oke, hypodense dengan ring enhancement. Kalau ada dua berarti multiple ring enhancement. Ya. Kalau pakai CT scan bahasanya dia hypodense. Kalau MRI hypoentes. Ya, gambarnya seperti ini juga kurang lebih. Nah, itu yang sebelah kanan lokasi apa? paling sering yang mana, Bang? Yang ini. Ini yang sebelah kanan, coba geser kanan. Ya, ini sama. Ini? Ini sama dia, Bang. Oh, sama. Sama. Oke. Dia, Bang. Tapi cincin ini lebih besar nih. Sudah ada edema juga nih, edema. Itu udah 3 kayaknya cincinnya ya. Oke. 1, 2, 3, 4. 4. Yang T1 ini dia kan MRI berbentuk lesi hypoentes menyengat kontras. Ya, yang ini dia kayaknya ini lebih ke CT scan dia ini. Tapi nggak ada sih. Ini kan T1. T2-nya nggak ada disebutkan, ini lebih ke gambaran apa. Tapi intinya gambarannya sama ya, Bang. Seperti ini kurang lebih. Multiple ring enhancement. Multiple ring enhancement. Oke. Nah, nanti kan Bang, kan ada IgM. IgM ini biasanya kan untuk akut awal. Kemudian ada IgG. IgG ini untuk infeksi yang sudah lebih lama. Jadi kalau encephalitis toxo itu infeksinya pasti sudah lama. Awalnya toxo ini dia bisa menyerang organ-organ yang terdekat dulu seperti mata, paru, baru nanti menyebar ke otak. Nah, jadi kalau udah encephalitis toxo biasanya IgG-nya saja yang positif sedangkan IgM-nya negatif. Oke, makanya ET itu disebut reaktivasi infeksi laten. Jadi infeksinya udah lama, sekarang reaktivasi lagi infeksinya. Makanya terjadi ET. Makanya karena udah lama, yang positif itu IgG. Nah, untuk tata laksana ET itu adalah kombinasi antara primetamin dengan sulfadiazin. Keduanya bersifat aktif terhadap bentuk takizoid atau bentuk trofozoid, tapi tidak terlalu aktif, artinya tidak terlalu efektif terhadap bentuk yang kistal. Karena itu untuk mencegah kekambuhan setelah diterapi fase akut, kita harus lanjutkan dengan terapi rumahan jangka panjang dengan asam folinat ya atau leukovorin. Harus ditambahkan dalam regimen standar untuk mencegah efek samping juga ya, jadi sebagai pencegah efek samping terhadap sistem hematologi. Nah, biasanya respon klinis setelah kita berikan primetamin tambah sulfadiazin itu cepat respon klinisnya, Bang. 7 hari setelah diberikan itu udah muncul perbaikan. Ya, jadi pasien yang awalnya tidak sadar sekarang sadar dalam 7 hari. Kalau respon radiologis, jadi tadi multiple ring enhancement tadi yang besar dia akan mengecil setelah 2 minggu pengobatan. Nah, jadi ini obatnya, Bang. Pilihan pertama primetamin oral pertama 200 mg, kemudian lanjutkan dengan dosis yang lebih rendah 50 sampai 75 mg.
Tambah leukovorin, jangan lupa ditambahkan leukovorin karena ini untuk mencegah efek samping. Tambah sulfadiazin. Ini fase akut selama 3-6 minggu. Baru dikasih tata laksana jangka panjang di rumatan. Ini untuk profilaksis sekunder. Oke, di Indonesia tidak tersedia sulfadiazin dan juga primetamin dalam bentuk tunggal. Artinya jarang dia terpisah. Lebih sering udah tergabung dalam satu tablet. Ya Bang, si sulfadiazin tambah primetamin ini. Nah, jadi sering kita sebut sebagai fansidar. Isinya primetamin 25 mg tambah sulfadoxin atau sulfadiazin 500 mg. Nah, untuk profilaksis primer, profilaksis sekunder ini kan tadi kan untuk rumatan, Bang. Setelah diobati di awal, baru kita kasih dosis rumatan. Itu yang sekunder. Yang primer kita pakai ini, Bang, tetap cotrimoxazole 960 mg 1 kali sehari. Ya, diberikan, ingat ya Bang, diberikan pada ODA dengan CD4 di bawah 100. Jadi pasien HIV CD4-nya di bawah 100 kasih profilaksis cotrimoxazole untuk mencegah terjadinya tokso. Kalau nggak ada boleh dipakai Dapsone, boleh dipakai Atrovaquone ya. Kalau Dapsone nanti kita kombinasi dengan primetamin dan leukovorin ya. Nah, profilaksis primer dihentikan jika CD4-nya di atas 200. Oke. Kemudian dipertahankan ya, harus stabil di atas 200 selama 3 bulan baru kita hentikan profilaksis primer. Oke. Terapi rumatan profilaksis sekunder itu diberi seperti dalam tabel 14 tadi, dia diberikan terus dan harus selama 6 bulan di atas 200 baru dihentikan. Nah, dia akan dimulai kembali profilaksisnya ketika CD4-nya turun di bawah 200. Oke, ini kira-kira apa Bang jawabannya? Seorang wanita 25 tahun datang ke UGD dengan penurunan kesadaran perlahan-lahan sejak 7 hari yang lalu. Pasien juga mengalami kejang dan kelemahan. Ada kelemahan ekstremitas tokso ini ya. Ke arah tokso dari pemeriksaan fisik, tekanan darah bagus, nadi bagus, stem bagus, respiratory bagus, penunjang ditemukan leukosit bagus, HB bagus, trombosit bagus, urium kreatinin bagus, tapi HIV-nya positif. IgG-nya meningkat. IgG berarti sudah kronik ya, Dek, ya, sudah lama ya. CD4-nya 65 rendah, ini harus dapat kotri. Dari hasil CT scan kepala didapatkan adanya SOL, oke. Diagnosa oke. Diagnosa definitif pada kasus ini. Bentar ya. Definitif itu gold standard ya? Iya. Tadi kan apa Bang? Gold standarnya harus di itu biopsi ya kan? Iya. Histopatologi, biopsi atau histopatologi dijumpai takizoid atau trofozoid. Abang tadi mau jawab bola lah padahal. Kalau kista ini kan ini untuk infektif dia Bang. Ini stadium infektif. Takizoid stadium diagnosis. Yang menginfeksi kista. Nanti hati-hati kista akan berubah menjadi takizoid. Kista akan berubah menjadi takizoid. Nanti bisa soalnya diagnosis bukan definitif, dia bilang diagnosis yang untuk misalnya kayak yang jawab, dia mau ngarahkan jawabannya ke yang itu. Misalnya apa tadi itu yang multiple ring enhancement, apa tuh kira-kira kata-katanya? Diagnosa apa tuh contohnya? Kata-katanya presumtif nanti bisa dia gitu, Bang. Soalnya. Diagnosa presumtif. Gitu kan. Jadi diagnosa presumtif berdasarkan gejala neurologi Halo? Oke, sip. Bisa Bang? Bisa, Dek.
Bisa kira-kira? Bisa. Oke, Ada coba ini Bang. presumptif, ada definitif ya. Mana? Yang bawah? Eh, halo? Ntar Bang, terputus tadi Iya, Bang. terputus. Ini Bang. Ya, Udah nampak Bang? udah. Yang atas ini ya? Udah nampak? Oke. Mm-mm. Seorang perempuan berusia 36 tahun dengan riwayat HIV dibawa ke IGD dengan kejang 5 hari sebelum pasien sering mengeluh sakit kepala. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kecederaan delirium, tidak didapatkan kaku kuduk dan Brudzinski. Pupil isokor refleks fisiologis normal dan tidak didapatkan refleks patologis. Pada CT scan kepala dengan kontras didapatkan tes ring multiple, itu dia. Multiple cincin itu kan. Dia mau ngarah multiple. Hasil lab menunjukkan IgM, angiotosoplasma. Nilai normalnya berapa, Dek? Apanya Bang? Nilai normalnya itu. IgG, IgM ini. Oh, Itu dia buat angka pula. nanti ditambahkan ya Bang. IgG, IgM. Nanti ditambahkan ya. Situ ini ada sitomegalovirus pula. IgRA-nya negatif. Terapi yang diberikan. Obatnya memang pertama kali harus pirametamin, deh. Pirametamin Ya, pilihan pertamanya. trimetamin ya. Baru tengok CD4-nya. Kalau di bawah 100 harus kita kasih kotri. Clindamycin ada tadi ya? Clindamycin Di bawah 4. Pilihan kedua tadi Bang. Ini di bawah 0,05. Nah, jadi clindamycin itu pilihan kedua tadi. ada tadi ya? Oh, berarti pilihan kedua ya? Halo? Trimetamin tambah clindamycin. Macet-macet suaranya deh. Suaranya macet-macet lah. Terputus ya deh. Iya Bang. Jaringannya tadi Bang. Nah, jadi kalau yang kedua dia pakai clindamycin. Kalau yang pilihan ketiga dia nanti primetamin tambah leukovorin tambah salah satu dari sini Bang. Salah satu dari bawah ini boleh atrovaquone, boleh azitromycin, boleh clarithromycin, boleh dapsone, boleh minocycline. Nah. Oh, oke. Oke. Berarti ini tadi kan primetamin tambah clindamycin. Clindamycin. Yang ini Bang yang di bawah?
Seorang pasien berusia 28 tahun datang ke IRD dengan keluhan nyeri kepala dan mata, serta disertai pemeriksaan kabur yang dirasakan sejak 1 minggu yang lalu. Pasien telah didiagnosis AIDS sejak 1 tahun yang lalu, kemudian meminum ARV namun sering lupa. Pada pemeriksaan fundoskopi ditemukan nekrosis multifokal atau bilateral, bercak multiple yellowish white di daerah kutub posterior. Diagnosisnya adalah sebentar. Ini bercak multiple yellowish white ini di daerah kutub ini di CT scan atau di mana? Enggak, Di gambaran fundus. fundoskopi, Bang. Fundus. Ini kan fundoskopi itu pemeriksaan mata ya, Bang? Fundus ya. Pemeriksaan mata. Berarti ada masalah matanya nih dia ya. Chorioretinitis toxo. Iya. Tapi ngarakan toxonya apa ya? Ini ciri khas dari chorioretinitis toxo ya, Bang? Memang udah khasnya ya gitu ya. Kalau dijumpai multiple yellowish, selalu yang yellowish ini muncul di chorioretinitis toxo. Tapi pikir cari teorinya, kalau di buku gak ada dijelaskan chorioretinitis. Jadi masih belum dapat sih ini di mana dituliskan. Tapi memang selalu di soal itu multiple yellowish white di daerah kutub posterior itu pasti untuk toxo chorioretinitis. Iya, sering ini. Mana tahu keluar lagi ya, Bang? Nanti Abang ingat kata-kata kuncinya multiple yellowish white di daerah kutub posterior. Ini pada pemeriksaan fundoskopi, pemeriksaan mata ya, Bang. Oke, bisa, Bang? Bisa, Dek. Sip. Nah, coba yang ini, Bang. Seorang wanita berumur 22 tahun diketahui hamil anak pertama 16 minggu dan baru 1 minggu terakhir diketahui menderita HIV. Wanita ini dibawa ke IGD dengan keluarganya karena ada penurunan kesadaran perlahan. Sejak 2 hari terakhir disertai ada kejang, tonik-klonik general. Kira-kira 1 minggu terakhir pasien sering mengeluh demam, nyeri kepala, mual dan muntah, dan penglihatan kabur. Dari PMC didapatkan pembesaran KGB, leher, dan chorioretinitis lagi. Pasien belum pernah minum ARV karena takut, karena kehamilannya. Keluarga pasien menolak untuk dilakukan CT scan karena takut bahaya radiasinya. Bayi di kandungannya pasien mengalami hidrosefalus dan kalsifikasi otak. Hasil pemeriksaan laboratorium apa yang membantu menegakkan diagnosa penyebab kondisi pasien? Cantik ya. Ya, Bang. Jadi kenapa dia mengarahkan ke sini karena memang pasiennya menolak untuk melakukan CT scan. Sementara gejalanya itu udah gejala gejala encephalitis toxo. Nah, jadi kalau kita hanya lihat dari IgG toxo aja nggak tahu itu memang encephalitis apa enggak. Nanti kan kalau dari sini baru kita lihat adanya multiple ring enhancement. Oke, sip. Ini, Bang. Laki-laki 45 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan kejang, muntah-muntah. Pasien menderita HIV dan sudah 1 bulan tidak minum obat. Data CD4 1 bulan lalu 50. Pada PEMFIS pasien somnolen, tensi bagus, nadi 110, temnya demam, dan kaku kuduk positif. Didapatkan pembesaran KGB multiple lunak. Pada fundoskopi didapatkan multiple yellowish. Nah, apa tadi namanya? Keratoconjunctivitis toxo. Keratoconjunctivitis toxo. Pasien dilakukan pemeriksaan CT scan kepala multiple ring enhancement. Oke, udah tegak lah. Toxoplasma gondii. Oke, sip. Ini, Bang. Seorang pasien pria 27 tahun telah terdiagnosis HIV, saat ini mengeluh nyeri kepala kronik, mual, muntah, dan kelemahan. Oke, udah ada lemah ini. Pasien telah terdiagnosis toxoplasma encephalitis. Udah dikasih tahunya. Sejak 2 minggu yang lalu. Pernyataan berikut adalah benar, kecuali, coba ya. Pada CT scan kepala dengan kontras tampak multiple ring enhancement. Itu betul, cantik betul ya. Cantik betul.
Pengobatan dengan pyrimethamine, sulfasalin, leukotriene, dodol pun betul. Itu pengobatan yang pertamanya itu. Dapat diberikan steroid pada keadaan tertentu. Nah, steroid. Tadi ada dikasih steroid dia ya? Bisa Bang, Tapi- kalau misalnya dia berat. Tapi Ada ya? masih ada Bang. Tapi nggak Fikri jelaskan karena masih diperdebatkan. Oh, Pada keadaan berat, boleh mana aja tuh? kita kasih steroid. Bentar ya Bang. Mana dia? Makanya kayaknya abang nggak ada dengar Eh, tadi steroid. Oh, itu. Walaupun masih diperdebatkan itu ya. uh, Walaupun masih Fokusnya ke. diperdebatkan, steroid dapat digunakan dalam waktu singkat pada fase akut. Oh, Jadi ya oke. untuk mengurangi Iya, betul. untuk mengurangi edemanya Bang. Oke, Ya, edema yang luas. oke. Setuju abang. Berarti itu betul juga. Berarti betul, entok betul, cantik dodol betul. Bola sama ayam apa bedanya? Seropositif IgG, sero anti totoplasma. Kenapa yang ayam salah ya? Kan dia IgG ada, IgM ada. Tapi kalau IgG untuk yang lama, IgM untuk yang baru kan? Kenapa yang ayam salah? Kan dua-dua Karena betul. kan kalau dia udah encephalitis toxo kan Bang, Oh iya, IgG-nya yang betul. positif, IgM-nya negatif. Jadi ya itu Iya, betul. korelasinya. Sudah lama, iya. Oke. Setuju abang, setuju ya. Baru ngerti ya. Betul. Oke. Betul ya Bang? Iya. Yang ini ya Bang, terakhir. Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri kepala disertai penglihatan kabur yang dirasakan sejak 2 minggu yang lalu. Pasien telah didiagnosis HIV sejak 6 bulan namun tidak rutin konsumsi ARV. Pada pemeriksaan endoskopi, nekrosis multifokal atau bilateral, bercak multiple kreato apa tadi retina itu tadi juga. Diagnosis adalah itulah ayam udah. Ayam. Sip. Jadi seringkali Oke. keluarin ya Bang, keratokonjungtivitis, multiple yellowish white di daerah kutub posterior. Oke. Sampai di sini Bang ada yang mau ditanya? Alhamdulillah Dek, udah terbuka lagi abang ini tentang toxo, tentang Cryptococcus, toxo ya kan? Oke, alhamdulillah. Jadi selanjutnya kita masuk ke DBD ya Bang. Boleh Dek, DBD, berarti masuk ke infeksi kita ya. HIV sudah selesai karena yang sering keluar itu kita nanti kalau soal-soal yang lain jarang, mungkin ada ditanya CMV tapi jarang, itu nanti bisa Bang baca-baca aja di buku UI itu cukup enak bacanya, kalau ada yang nggak ngerti Abang tanya aja. Jadi biar kita maju terus, biar babnya Nggak ketinggalan Dek. Nggak ketinggalan. Jadi ini kan udah masuk infeksi, kita udah nanti habis demam-demam kita bahas tentang diare dan besok jam-jam habis zuhur enggak, jam-jam 1:30 gitu bisa Bang? Boleh habis zuhur besok berarti ya. Habis zuhur ya Bang. Oke, boleh tadi. Boleh. Oke. Mohon maaf ya Bang atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan pembahasan doa ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Adik. Jangan lupa nanti slide-nya ya. Abang izin live ya. Oke Bang. Waalaikumsalam.